Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Kurang 1 bulan pendaftaran bakal Capres-Cawapres ke KPU. Namun baru ada 1 pasangan bakal calon, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto semakin hangat, tebar kode menggait bakal Cawapres. Lalu sinyal-sinyal apa saja yang ditebar Ganjar dan Prabowo? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Kurang sebulan dari pendaftaran bakal Capres dan Cawapres, selain Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sudah terlebih dulu mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih berburu nama bakal Cawapres. Ada Mahfud MD yang terakhir ngopi bareng Ganjar Pranowo. Ada juga Ridwan Kamil yang tampaknya dilirik oleh koalisi pengusung Ganjar dan Prabowo. Sementara PAN tetap mengajukan nama Erick Thohir. Seberapa hangat bursa bakal Cawapres hingga kini? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Kode pantun kembali dilontarkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang kali ini menyinggung dan memuji Mahfud MD sebagai bacawa pres. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi santai pantun Sekjen PDIP itu. Mahfud bilang godaan Hasto dalam pantunnya wajar karena hubungan keduanya sebagai sahabat. Ini kalau ini Pak suka goda nih. Ini teman saya lama. Sahabat yang menggoda orang tua. Goda-goda aja enggak apa-apa. Komentarnya berarti nggak apa-apa itu Pak? Iya enggak apa-apa dong. Keputusan gitu. Ini ada namanya politik. Masuk dalam pertimbangan tapi itu Pak? Komentar-komentar dari Pak Hasto tadi juga. Itu ya saya catat semua lah. Sebagai sahabat semua kan tidak. Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu sempat mengunggah foto ngopi bersama Mahfud MD. Foto ini diunggah Ganjar pada Minggu sore. Dalam foto, Ganjar terlihat asyik berbincang dengan Mahfud. Ganjar menuliskan caption, "Ngopi bareng beliau, bikin sore makin asyik. Terima kasih ya Prof. Mahfud MD." Sebelumnya lewat pantun, Hasto juga pernah menyinggung nama Ridwan Kamil sebagai bakal cawapres Ganjar saat meresmikan Monumen Bung Karno di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kang Emil memang kaya prestasi. Memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawa pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Dalam serah terima jabatan saat purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sempat melontarkan sebuah kode terkait masa depannya. Ridwan Kamil menyebutkan akan ada breaking news. Sejumlah pihak menilai pernyataan itu sebagai sinyal terkait bacawa pres. Itu doa, jadi kalau doa tentu kita aminkan saja, walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup ya, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar, sehingga apapun takdirnya mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Nama Ridwan Kamil juga dilirik bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo mengunggah sejumlah foto kebersamaan dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil di Instagram pribadinya. Terdapat 5 foto yang memperlihatkan Prabowo berbincang akrab menyantap hidangan bersama Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil. Dalam foto yang diunggahnya, Prabowo menuliskan, "Tuang sareng Kang Emil, nuhun kanggo oleh-oleh cilokna, raos pisan." Yang jika diartikan, makan bersama Kang Emil, terima kasih atas oleh-oleh ciloknya, enak banget. Golkar menyebut hingga saat ini masih menyerahkan mandat kepada Erlangga Hartarto, sang ketua umum untuk maju di Pilpres. Sementara Ridwan Kamil masih diproyeksikan untuk maju antara di Pilkada Jawa Barat atau DKI Jakarta.
Pilpres, partai kami itu sudah memberikan mandat sebelumnya pada Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto, ya. Itu mulai pertama tentu keputusannya kalau bicara tentang capres atau cawapres, nama atau nominasi pertama itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Walaupun demikian, keputusan akhir ya tentu nanti diserahkan kepada Pak Erlangga yang sudah kami beri mandat untuk mengambil keputusan itu. Kalau tadi disebutkan misalnya Saudara Ridwan Kamil, sampai sejauh ini kita juga sudah punya keputusan terhadap Saudara Ridwan Kamil itu yang nanti agendanya untuk menghadapi Pilkada tahun 2024 ini. Waktu itu kita sudah memutuskan apakah Saudara Ridwan Kamil itu untuk maju tetap di Jawa Barat atau di DKI Jakarta. Ditinggal Muhaimin dari barisan koalisi, hingga kini Prabowo belum mengumumkan siapa pasangan bakal cawapresnya. Sekjen PAN menyebut bakal cawapres Prabowo akan dibahas para ketua umum parpol koalisi. Namun PAN tetap mendorong Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo di Pilpres nanti. Kami tetap konsisten akan mengusulkan Pak Erick Thohir sebagai cawapres kami dari PAN kepada Pak Prabowo. Dan kami hormati juga ketika Pak Erlangga tetap didorong oleh teman-teman dari Golkar, PBB mendorong Pak Yusril, kita hormati semua. Akan kira-kira ngomongin soal cawapres? Kelihatannya mungkin agak lebih cepat karena kan waktu pendaftaran untuk capres-cawapres kan juga sudah semakin dekat juga. Saya kira mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi para ketua umum akan berkumpul untuk melakukan hal itu. Berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas bacawa pres 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, Ridwan Kamil 8,4%, Sandiaga Uno 8,2%, Erick Thohir 8%, AHY 5,1%, Mahfud MD 3,7%, Muhaimin Iskandar 0,4%. Nama bakal cawapres tampak hati-hati dikalkulasi. Salah satunya bicara soal seberapa kuat mampu mendongkrak perolehan suara. Yang jelas waktu kurang dari sebulan, kejutan patut ditunggu hingga detik akhir pendaftaran ke KPU. Friska Clarissa, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta.